Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, silakan kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Syifa, silakan. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang bisa bertemu dengan kalian hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Rapli kemana Rapli? Sakit. Rapli sakit. Ada lagi? Zidan kemana? Zidan dispen acara apa di Zidan? MR ya? PMR. Oke, sudah siap belajar hari ini? Siap. Ini masih membahas materi yang sama ya, tentang Kesenjangan ekonomi. Oke, kita flashback dulu. Yang masih ingat kesenjangan ekonomi itu apa? Silakan. Oke, silakan. Jadi kesenjangan ekonomi itu adalah kondisi tidak seimbang yang terjadi di masyarakat berdasarkan aspek ekonomi, dapat dilihat melalui tidak seimbangnya pendapatan masyarakat. Ya, betul sekali, tepuk tangan dong. Ada lagi yang lain yang mau menjelaskan? Boleh, Yasmin, silakan. Izin menambahkan, Ya. jadi suatu kesenjangan ekonomi itu adalah suatu kondisi ketika di suatu daerah bisa terdapat kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan yang sangat tinggi, bahkan di atas rata-rata. Tetapi ada juga kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan rendah di bawah rata-rata dan tinggal di daerah yang sama. Ya, betul. Tepuk tangan dong buat Yasmin. Betul sekali ya. Kesenjangan ekonomi itu berarti ada gap nih. Ada yang kaya-kaya banget, sultan-sultan banget ya. Ada yang melarat-melarat banget. Tapi tinggal di suatu daerah. Nah, itu adalah kesenjangan ekonomi. Bisa nggak kita melihat kondisi tersebut di wilayah kita? Bisa. Ada? Oke, apalagi yang sudah kita pelajari pada sebelumnya? Ada? Yang penyebab Betul. kesenjangan ekonomi. Iya, kemarin juga kita sudah belajar tentang penyebab dari kesenjangan ekonomi. Ada berapa kemarin? Ada 5. Ada 5 apa aja? Masih Yang ingat? pertama itu kondisi demografi, Betul. kondisi pendidikan, pendapatannya tidak merata, pembangunannya tidak merata, dan kurangnya lapangan kerja. Oke. Tadi katanya di lingkungan sekitar kita juga ada ya kesenjangan ekonomi, bisa kita lihat sendiri. Oke, dari 5 penyebab ini, kira-kira yang real kalian lihat di lingkungan sekitar kita? Yang 5 Ibu. Yang kelima, Iya. ada banyak pengangguran? Banyak. Dari mana kalian bisa lihat? Dari orangnya nggak ngapa-ngapain ya, nongkrong doang. Mudah-mudahan kita nggak jadi salah satu orang di antara mereka yang nongkrong doang ya. Ini nih harus jadikan pembelajaran oleh diri kita. Jangan sampai kita menjadi salah satu beban negara nih. Akibat apa? Bisa tadi salah satunya memang karena kurangnya lapangan pekerjaan. Bisa nggak kita mensiasati supaya ini tidak terjadi? Bisa. Gimana caranya? Membuka lapangan pekerjaan ini, bikin aja lapangan kerja sendiri supaya tidak terjadi pengangguran, tidak jadi beban negara. Betul. Masalah yang lainnya pendidikan, berarti kita harus berpendidikan tinggi supaya kita tidak menjadi salah satu penyebab terjadinya kesenjangan ini ya. Iya. Oke, setuju? Setuju. Tujuan pembelajaran hari ini nanti akan ada kegiatan mengamati modul ajar yang akan Ibu berikan kepada kalian. Nanti diharapkan kalian bisa mengetahui konsep dari ketimpangan distribusi pendapatan ya, dengan khususnya kurva Lorenz. Dan juga yang kedua nanti akan ada kegiatan diskusi kelompok. Nah, di situ diharapkan kalian bisa menganalisis distribusi pendapatan yang mana nih, yang negara mana atau daerah mana yang mengalami distribusi yang sangat
timpang. Adapun langkah pembelajarannya, di sini nanti akan ada masalah yang harus kalian selesaikan. Diselesaikannya secara berkelompok, artinya nanti akan berkelompok dan sudah Ibu bagikan kelompoknya. Nanti siap-siap ya, kira-kira kalian berkelompok dengan siapa nih? Ya. Ibu. Oke, setelah itu nanti akan Ibu berikan LKPD. Ada perintahnya di dalam LKPD. Nanti kita bahas LKPD-nya ya. Nanti di akhir kalian akan mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nah, oke, di sini ada pertanyaan nih. Apakah jumlah pendapatan nasional dapat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat? Tidak. Kenapa tidak? Karena kita harus menghitung Apa yang harus dihitung? Apa? populasinya. Pendapatan per kapitanya, populasinya. Ini nih, negara X. Negara X, pendapatannya Sekian. 1 triliun. Wah. Ini negara Y, pendapatannya 500 miliar. Oke, kita belum bisa menentukan mana negara yang paling sejahtera ya. Belum. Karena kita lihat di sini di negara X ternyata banyak banget penduduknya tuh sampai belakang-belakang ya. Ya. Sedangkan di daerah Y cuman dikit nih. Oke, kita bagi aja nih jumlah pendapatan dengan jumlah penduduknya. Atau istilahnya apa kemarin? Pendapatan per kapita. Pendapatan rata-rata ya. Ya. Oke, apakah pendapatan per kapita itu juga sudah bisa menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat? Belum. Belum juga. Kenapa? Karena di sini belum tentu ya, kalaupun pendapatan rata-ratanya sudah dihitung. Tidak boleh menebak. Ternyata bisa ini masih lebih gede nih. Ternyata ini masih lebih kecil daripada negara ini. Negara X lebih gede daripada negara Y. Belum tentu juga semua Ya. masyarakatnya sejahtera ya. Siapa tahu cuman ini doang nih berdua yang ngasilin duit, sisanya nganggur semua. Jangan sampai ya. Sedangkan negara yang ini mah semuanya kerja. Semua. Nah, berarti belum tentu juga. Lalu bagaimana dong nih? Kita bisa tahu kalau negara atau daerah tersebut memiliki pendapatan yang rata. Nah, akan kita pelajari hari ini. Tapi sebelumnya kita tepuk fokus dulu. Masih ingat? Masih. Oke, yang kompak ya, yang kenceng ya. Siap. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, bagus. Tangan lembut gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, kembali ya. Tadi kita mau cari tahu nih mana daerah yang paling rata pendapatannya. Di sini ada 2 indikator nih untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan nih. Yang pertama ada kurva Lorenz atau Lorenz curve dan juga ada koefisien Gini ya. Nih, ini ada orangnya nih yang mengemukakan teori tersebut. Ada Max atau Lorenz yang mengeluarkan teori kurva Lorenz dan ada Corrado Gini yang mengemukakan teori koefisien Gini. Tapi untuk hari ini kita akan bahas tentang kurva Lorenz terlebih dahulu ya. Oke. Nanti Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian atau lembar kerja peserta didik. Apa sih Bu isinya LKPD? Di sana ada sekitar 9 slide. Di slide yang pertama itu ada informasi kelompok. Silakan diisi ya informasi kelompoknya. Kelompok berapa nanti akan Ibu bagi. Dan nama anggotanya siapa aja. Lalu di yang kedua itu judul materi hari ini. Yang ketiga ada capaian pembelajaran dari materi hari ini dan juga tujuannya. Lalu nah di slide yang keempat di situ ada materi ajar. Silakan kalian buka materi ajarnya. Ini pembahasan mengenai kurva Lorenz. Nah, kalian bisa membuka materi ajar itu sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Saya mah sukanya dengerin, males ngeliat. Kalian bisa lihat atau buka audionya. Silakan kalian dengarkan. Apa nih materi kurva Lorenz itu apa sih? Kalian dengarkan ya. Saya mah sukanya ngedengerin sama ngeliat nih. Ada juga video yang bisa kalian tonton di situ. Silakan ditonton videonya. Saya mah nggak suka. Saya mah sukanya baca. Di situ juga ada artikel yang bisa kalian baca mengenai pembahasan tentang kurva Lorenz ini ya. Oke, dan di slide kelima di situ ada perintah, ada masalah nih yang harus kalian selesaikan secara berkelompok. Ya. Oke, pertanyaan-pertanyaannya ada di slide berikutnya. Sampai selesai, silakan. Di akhir ada motivasi.
untuk kalian. Sukses itu hanya akan datang kepada mereka yang tetap semangat, meskipun halangan dan rintangan berat menerpanya. Masih semangat nggak? Masih. Nah, calon orang-orang sukses berarti ya. Oke. Yang tidak semangat, nanti suksesnya ditunda dulu sampai dia semangat. Nah, ini adalah kelompok yang sudah Ibu buat. Silakan sekarang kalian duduk sesuai kelompok yang sudah Ibu tentukan. Di sini ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Silakan dicek namanya ada di kelompok berapa. Ibu minta untuk kelompok 1 di sebelah sini ya. Kelompok 2 sini, kelompok 3, kelompok 4, 5, dan kelompok 6 di sebelah sana. Silakan duduk sesuai kelompoknya. Ambil kursinya boleh. Silakan. Duduk sesuai kelompok. Sudah. Kelompok 1 mana, Cung? Oke, udah lengkap? Oke, kelompok 2? Ini sudah siap. Lengkap. Oke, kelompok 3? Oke, kelompok 4? Kelompok 5? Udah, kelompok 6? Oke, aman ya. Oke, berikutnya Ibu minta perwakilan setiap kelompok untuk mengambil LKPD, tepatnya men-scan ya QR yang ada di depan. Silakan perwakilan satu orang nih scan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dari situ kalau nyampe boleh nggak apa-apa. Silakan di-scan. Ayo kelompok 6 scan boleh. LKPD-nya dalam bentuk Canva ya. Jadi kalian nanti nggak usah ngirim lagi. Ibu sudah bisa memantau pergerakan kinerja kelompoknya nih. Jangan lupa setiap kelompok, setiap anggotanya harus aktif karena akan ada penilaian ini secara individu ya penilaiannya. Baik secara kognitif, afektif, dan psikomotor. Ada motivasi tim yang bisa kalian tonton. Nih. Setiap orang itu sangat berperan di dalam sebuah tim. Okay, come on, everyone. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone move together. You got a threat to our hands. You there. Here we go. Itu dia. Setiap orang itu akan memiliki peran masing-masing walaupun kecil ya. Kalau kalian solid satu kelompok, satu tim, pasti tujuan kelompoknya akan tercapai dengan segera mungkin ya. Oke, silakan waktunya untuk berdiskusi. Silakan dibuka LKPD-nya masing-masing. Yang ini udah dimasukin? Masukin ke sini nilai angkanya berapa? Kelompok 1 ya. Berarti per kelompoknya? Berarti ini satu kelompoknya adalah berapa orang? Ya. Apa? Iya, kurva Lorenz itu apa? Silakan ditulis di situ di LKPD-nya langsung. Yo, apa yang kamu dapat dari tontonan video ini yang Ayo Evan bantuin. Jadi yang ini lebih dari 20 juta dan seterusnya. Ada kendala? Kenapa? Kurva X-nya itu yang ini nih. Berarti yang X-nya itu lebih baik. Pemerataannya lebih baik daripada daerah G. Jadi nanti bikin kesimpulan. Jangan lupa dipersiapkan yang mau presentasinya siapa. Siap, sudah. Nanti yang presentasi siapkan 2 orang ya. Ada pertanyaan lain? Ada kendala? Apa? Nanti jelasin ya. Nah, mulainya dari titik sebelumnya nih sini. Ada kesulitan? Aman ya? Ada kesulitan? Aman? Gua sama Jara. Kenapa? Kamu 3 orang tadi. Ini kan dua aja dah, 2 orang. Nih, ini kan ini gua sama Jara. Terus yang ini siapa nih? Dua-duanya. Kalau bisa di atas siapa? Jangan dari saya. Oh, bisa di atas? Ini tuh datanya. Oh, ngomong dong. Ulang yang rapi bikinnya. Dari sini ke sini tuh harus sama nih. Gimana kelompok 1? 9. Sudah sampai mana? Sampai berapa? 9, 10. Udah sampai situ. Yang tadi udah ya? Ini udah isi itu. Kelompok 2 sudah sampai mana?
Persentase itu. Nah, beliau persentase. Saya rangkuman nama Jaka. Udah. Beliau yang grafik. Ini udah dibagi-bagi. Ibu cek nih pekerjaan setiap kelompoknya. Waktunya 7 menit lagi ya. Kenapa? Ya betul begitu. Iya udah begitu aja. Sudah siap presentasi? Belum. Kenapa? Boleh? Apa? Hah? Iya diisi. Bisa? Presentasinya masih bisa ini. Oke, nih jumlah penduduk kelompok 1 itu berapa orang? Oh iya. Tuh, berapa? Iya, ini. Bisa? Oke. Waktu untuk diskusi tinggal 2 menit lagi. Kita melakukan presentasi kelompok. Ada ice breaking dulu. Ayo biar nggak pegel. Silakan kalian berdiri semuanya. Ayo. Udah. Oke, sudah segar, sudah tidak pegal lagi, sudah siap artinya untuk presentasi ya. Presentasi akan dimulai dari kelompok 6, oke? Nanti kalian juga diberikan kesempatan untuk menanggapi ya atau bertanya. Yang lain simak baik-baik. Kelompok 6 silakan. Selamat siang kawan-kawan. Selamat siang. Dan biasanya digunakan untuk mengukur ketimpangan ekonomi. Kurva Lorenz membandingkan persentase kumulatif dari total pendapatan atau kekayaan dengan persentase kumulatif populasi. Oke, silakan Satya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke pertanyaan, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satya Hermansyah. Kelompok 6, saya izin bertanya. Jadi apa itu kurva Lorenz? Terima kasih Satya ya pertanyaannya. Gimana? Gimana? Cukup Satya? Oke, tepuk tangan dong. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, cukup ya. Silakan kelompok 6 untuk ditutup. Waalaikumsalam. Oke, itu dia penjelasan dari kelompok 6 mengenai kurva Lorenz ya, cukup bagus. Oke, untuk berikutnya kita masuk ke kelompok 5. Nomor pertama itu dari 5 kelompok yang sudah dibagi pada daerah X, tentukan jumlah penduduk dari masing-masing kelompok daerah X. Jumlah penduduk kelompok 1 10 juta orang, dari 1 juta sampai 10 juta. Jumlah penduduk di kelompok 2 10 juta orang, dari lebih dari 10 juta sampai 20 juta. Jumlah penduduk di kelompok 3 10 juta orang, dari lebih dari 20 juta sampai 30 juta. Jumlah penduduk di kelompok 4 10 juta orang, dari lebih dari 30 juta sampai 40 juta. Jumlah penduduk di kelompok 5 10 juta orang, lebih dari 40 juta sampai 50 juta. Nah, akan ada yang Silakan sih Pak pertanyaannya.
Sebelumnya terima kasih bagi Pak Reza yang sudah membuka sesi pertanyaan. Nah, perkenalkan saya Siva Fauzia, saya dari perwakilan kelompok 2. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kelompok kalian cara mendapatkan jumlah penduduk dari tiap kelompok yang sudah kalian identifikasi di gambar tersebut? Oke, terima kasih Siva. Sangat bersemangat calon-calon orang sukses ya. Amin. Silakan mau langsung dijawab. Terima kasih Pak Siva yang sudah bertanya. Jadi cara kami menghitung jumlah penduduk itu pertama dilihat dulu jumlah penduduk di suatu daerah tersebut itu ada berapa orang. Nah, seluruh penduduk itu nanti total penduduknya dibagi sama, kan ini kan ada 5 kelompok, jadi dibagi 5 karena kan nomor 1 itu kan ada 20 juta jiwa, terus dibagi 5 ada kan 10 juta orang, jadi hasilnya itu 10 juta. Ya, makasih. Jawabannya bagus sekali. Ada pertanyaan lain? Cukup? Cukup. Oke, silakan kembali ke Reza. Cukup sekian dari kelompok 5, kami mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 5 yang sudah mempresentasikan. Sangat bagus ya presentasinya. Kita lanjut ke kelompok berikutnya, kelompok 4. Kami di sini perwakilan dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan diskusi kami. Kaitannya akan jadi jawabannya dari masing sendiri diskusi kelompok kami di tugas soal 3. Kita dapat pendapatan dari kelompok 1 diperoleh dengan kesempatan 7,5%. Dari kelompok 2 12,5%. Sebesar 20%. Presentasi pendapatan dari kelompok 4 sebesar 25%. Presentasi pendapatan dari kelompok 5 sebesar 35%. Dan juga kelompok seluruhnya menghasilkan presentasi sebesar 100%. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada pertanyaan? Oke, silakan Zahra. Saya Zahra Al-Fadilan dari kelompok 2 izin bertanya. Bagaimana cara menentukan presentasi kontribusi pendapatan? Terima kasih pertanyaannya Zahra. Di data tersebut kan tertera pendapatan kontribusinya itu misal 150 triliun dengan data PDB-nya itu 2000. Nah, kemudian dari itu dikali dengan 100 dan diperoleh hasil 7,5%. Oke. Gimana Zahra? Oke, terima kasih kelompok 4. Berikutnya silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3. Kelompok 1 berkontribusi 5% di titik 5. Lalu Kelompok 2 berkontribusi 10% berada di titik 15 karena kita mulai ngitungnya dari titik 5. Kelompok 3 berkontribusi 20% berada di titik 35. Kelompok 4 berkontribusi 25% berada di titik 60. Kelompok 5 berkontribusi 40 berada di titik 100. apakah ada yang ingin bertanya? Oke, tadi sudah cukup dipahami. Ya, sangat jelas ya. Terima kasih kelompok. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3. Berikutnya silakan kelompok 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siva Fauzia dan rekan saya. Sebanyak 4% dan di kelompok juga. Lalu di kelompok 2 dia kontribusinya 10% di 14%. Yang ketiga kelompok 3 kontribusinya 20% dan di titik 24%. Lalu kelompok 4 dia berkontribusi 30% dan berada di titik 64%.
berada di titik 100%. Oke, ACC. Ada yang mau bertanya? Enggak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2 sudah begitu bersemangat, luar biasa semangatnya. Benar-benar calon orang sukses ya. Oke. Lanjut terakhir, silakan kelompok 1 untuk presentasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurkela dan kakak saya Pemerataan garis X masih baik dibanding garis Y karena dilihat dari toleransi garis X lebih mendekati garis diagonal. Artinya, daerah X memiliki kesenjangan distribusi pendapatan luas masyarakat dibandingkan daerah Y yang memiliki kesenjangan distribusi yang lebih tinggi. Oke. Sekian. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, terima kasih kepada kalian semua yang telah mempresentasikan dengan begitu luar biasa. Oke, ini ada asesmen yang harus dikerjakan. Silakan kalian kerjakan dan dikumpulkan hasil asesmennya. Silakan, mana hasilnya? Oke, sudah semua ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali kalau sudah dikumpulkan. Ya. Silakan duduk. Oke, duduk ya. Dari hasil pembelajaran kali ini, boleh dikompilasikan kembali semuanya. Ternyata kita bisa melihat bahwa dengan menilai PDB saja belum cukup ya. Untuk menentukan apakah daerah tersebut mengalami kesenjangan pendapatan yang tinggi atau tidak ya. Ya, Bu. Oke. Jadi diperlukan